Baik kawan-kawan, di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Alex Neroskan Saputra. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sebuah review video. Sebelum kita masuk ke review video, saya ingin menghimbau kepada kawan-kawan di rumah, semoga tetap stay at home seperti yang diterapkan oleh pemerintah dengan peraturan lainnya seperti lockdown, karantina mandiri, dan lain-lainnya, seperti cuci tangan sebelum dan sudah beraktivitas. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi atau review, yaitu perancangan trainer PID analog untuk mengatur kecepatan putaran motor DC. Seperti yang kita ketahui, PID merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif. Apakah PID tersebut? PID merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumen dan karakteristik adanya umpanan balik pada suatu sistem tersebut. Seperti itu kira-kira contoh kecilnya atau contoh singkatnya. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan, yaitu sistem kontrol adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur pengontrolan suatu plan dengan mengatur inputnya. Semua sistem kontrol memiliki controller atau aktuator input pada controller, biasanya disebut set point. Aktuator pada alat elektromagnetik mengambil sinyal dari controller dan diubah dalam bentuk mekanik. Baik kawan-kawan, di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Alex Neroskan Saputra. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sebuah review video. Sebelum kita masuk ke review video, saya ingin menghimbau kepada kawan-kawan di rumah, semoga tetap stay at home seperti yang diterapkan oleh pemerintah dengan peraturan lainnya seperti lockdown, karantina mandiri, dan lain-lainnya, seperti cuci tangan sebelum dan sudah beraktivitas. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi atau review, yaitu perancangan trainer PID analog untuk mengatur kecepatan putaran motor DC. Seperti yang kita ketahui, PID itu merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif. Seperti yang kita ketahui, PID merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif. Seperti yang kita ketahui, PID adalah singkatan dari proporsional integral derivatif. Seperti yang kita ketahui, PID merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif. Seperti yang kita ketahui, PID merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif. Seperti yang kita ketahui, PID merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif. Apakah PID tersebut? PID merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumen
dan karakteristik adanya umpanan balik pada suatu sistem tersebut. Seperti itu kira-kira contoh kecilnya atau contoh singkatnya. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan, yaitu sistem kontrol adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur pengontrolan suatu plan dengan mengatur inputnya. Semua sistem kontrol memiliki controller atau aktuator input pada controller, biasanya disebut set point. Aktuator pada alat elektromagnetik mengambil sinyal dari controller dan diubah dalam bentuk mekanik. Seperti yang kita dapat lihat, set point yang dimaksud adalah itu sebagai input yang kemudian masuk ke controller, dari controller menjadi aktuator dalam kurung final control element, lalu masuk ke proses dan outputnya controller variable. Seperti itu kira-kira. Kemudian masuk ke sistem kontrol yang digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup atau closed loop dan open loop. Perbedaan dari control loop dan closed loop yaitu adalah pada ada tidaknya feedback pada sistemnya. Jika satu sistem memiliki feedback, maka outputnya akan berpengaruh pada kontrol. Kebanyakan sistem menggunakan istilah error atau feedback bagi sistem. Error adalah perbedaan dari SP yang panjangannya adalah set point dan PV yang panjangannya adalah present value. Pada industri-industri yang membutuhkan sistem kontrol dengan kecepatan dan keakuratan data outputnya, maka aksi kontrol PID yang kita jelaskan pertama tadi mungkin masih dianggap kurang memuaskan atau lebih kurang sensitif atau kurang akurat. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Saudara Simir berikut videonya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, perkenalkan nama saya Laura Simir dengan NIM D10211181034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Oscar tentang perancangan trainer feed analog untuk mengatur kecepatan putaran motor DC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol proporsional. Pada sistem kontrol proporsional ini, hubungan antara output dan error adalah M dikali T sama dengan K, P dikali E dikali T. Salah satu dari ketiga mode unit kontrol yang paling populer dan paling banyak dipakai adalah kontrol V. Seperti yang tercermin dari namanya, besar output unit kontrol V selalu sebanding dengan besarnya input. Bentuk dari transfer fungsional sangat sederhana dan bentuk diagram bloknya juga sederhana, seperti yang tergambar dalam gambar. Unit kontrol V adalah unit kontrol yang paling banyak dipakai, baik dalam bentuk pengendali tunggal maupun dengan kombinasi mode integral dan diferensial. Di sini kita dapat melihat gambarnya di sumber gambar Guntur Sprang Falsafah. Unit kontrol proporsional bisa berupa bilangan pecahan, besarnya tetap linear pada semua daerah kerja dan tidak tergantung pada fungsi waktu. Sepintas ini istilah gain memberikan kesan bahwa ada penguatan pembesaran sinyal. Istilah gain biasanya jarang dipakai, biasanya menggunakan istilah proportional band atau biasa disebut dengan PB, di mana GC sama dengan 100% dibagi PB. Gain atau biasa disebut dengan PB dapat diatur besarnya sesuai dengan keinginan kita. Dari persamaan 4 diketahui bahwa
GC berbanding terbalik dengan PB. Kalau gain semakin kecil maka PB akan semakin besar. Kekurangan dari pengendalian proporsional adalah timbulnya offset, di mana besarnya offset tergantung pada besarnya gain elemen di dalam loop serta proporsional bed, atau bisa disebut dengan PB. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar pengendali proporsional yang membutuhkan error yang menghasilkan output. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang teman saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan adalah kontrol pengendali integral. Kalau kita teliti lebih seksama, offset dapat terjadi di pengendali profesional karena selalu membutuhkan error. Jadi, untuk menghilangkan offset, diperlukan sebuah pengendali yang lain yang dapat menghasilkan output walaupun padanya tidak diberikan input. Dengan kata lain, diperlukan pengendali yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil dari bilangan tetap atau bisa disebut B. Pada saat input atau error sama dengan 0, pengendali yang memenuhi kriteria ini adalah pengendali integral disingkat 1. Sifat dasar pengendali integral ini dapat mengeluarkan output pada saat yang sama dengan 0, yaitu sifat dari unit integrator yang prinsipnya sama dengan sifat elemen proses order 1. Transfer function dari unit kontrol integral adalah sebagai berikut. Rumusnya O sama dengan 1/TR GC integral EDT plus B, yang dimana O adalah output, E adalah error input dari unit kontrol, TR adalah integral time, B bilangan tetap yang merupakan bilangan dari integral sebelumnya. GC yaitu gain dari controller. Besarnya integral time atau TR dinyatakan dalam satuan minutes atau repeat, yang artinya sebuah pengendali integral dengan GC sama dengan 1 dikatakan mempunyai integral time 2 menit atau repeat. Apabila pengendali memerlukan waktu 2 menit untuk mencapai output sama dengan input, unsur yang diperhatikan dalam hal ini adalah unsur waktu atau time. Sebaliknya, jika nilai minutes atau repeatnya kecil, maka reaksi pengendali akan semakin cepat dan akan semakin sensitif. Kalau sebaliknya, nilai time atau repeatnya besar, maka pengendali akan semakin lambat atau pengendali akan kurang sensitif. Integral time yang kecil pada dasarnya lebih menguntungkan, walaupun seperti PB yang kecil. Integral time yang kecil akan membuat loop lebih mudah bersolidisasi. Itu berarti bahwa keadaan tidak stabil akan menjadi lebih mudah terjadi apabila integral time dibuat terlalu kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kontrol pengendali diferensial. Karena lambatnya kontrol pengendali PI dalam pengendali sistem, upaya memperbaiki respon didapat dengan menggunakan unit kontrol diferensial atau derivatif yang disingkat D. Output pengendali D merupakan diferensial dari fungsi input. Sayangnya, unsur D tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahannya input. Karena sifat ini, pengendali D tidak pernah pakai sendirian. Unit pengendali D selalu dipakai dalam kombinasinya dengan P dan 1 menjadi pengendali PD atau PID. Selain itu, pengendali D tidak dapat dipakai untuk proses variabel yang mengandung noise. Karena banyaknya kendala dalam pengendali D, populasi pengendali PID dan PD menjadi tidak sebanyak pengendali P atau PI, yang menyajikan persamaan transfer function atau O lengkap dari pengendali diferensial sebagai berikut. Rumusnya O sama dengan GC dikali TD DE per DT plus B, yang dimana GC itu adalah gain, E itulah error, TD adalah derivative time, B adalah bias. Unsur derivatif yang ada pada unit kontrol ini, jika diberi input yang naik secara perlahan dalam
bentuk fungsi rem, maka output berfungsi step D. Oleh karena itu, pengendali ini juga disebut rate controller. Untuk mendapatkan harga KP, TI sama dengan 1/KT, TD sama dengan KD. Menurut Ziegler-Nicholas, ditentukan oleh kurva proses reaksi, yang dimana sistem dijalankan secara open loop, yang L sama dengan time lagging, T yaitu time constant. Nah, di sini saya akan membahas tentang menentukan plan model motor DC dan menentukan pengendali, dan terakhir pengujian kendali proporsional. Hari ini saya akan membahas tentang menentukan plan motor DC. Motor DC mempunyai prinsip kerja berdasarkan percobaan Lorentz, yaitu sebatang penghantar listrik yang harus berada di dalam magnet. Maka pada penghantar tersebut akan menimbulkan torsi, menimbulkan gerakan, sehingga pada motor DC dapat bergerak, sehingga kita dapat mendapatkan perhitungan, yaitu omega buka kurung S tutup kurung dibagi V buka kurung tutup V buka kurung S tutup kurung sama dengan K per JS plus beta dikali R ditambah LS ditambah K kuadrat. Menentukan pengendali. PID pada dasarnya merupakan suatu proses dari suatu program yang dijalankan atau di-execute dengan menggunakan komputer, di mana kita memasukkan sistem nilai setting point SP dan present value PV yang menggunakan data yang dapat didapatkan proses hingga error yang didapatkan sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan rumus V0 kurang V0 N kurang 1 ditambah KP buka kurung N kurang N minus 1 ditambah KI dikali N dikali TS ditambah KD per TS dikali N min 2 dikurang 2 N minus 1 ditambah N minus 2, sehingga V0 adalah output, V0 N minus 1 output sebelumnya, KP konstanta proporsional, KI konstanta integral, KD konstanta derivatif, N error sekarang, N-1 error 1 kali sebelumnya, N2 error 2 kali sebelumnya, TS time discipline. Pengujian kendali proporsional. Rangkaian proporsional merupakan tegangan keluaran sebesar 66,36 mV dengan gaya penguat sebesar AV, sehingga mendapatkan rumus AV sama dengan RF per RIN sama dengan 50K minus 50K per 4,7K sama dengan 10,64. Maka tegangan keluar proporsional sama dengan 10 kali 64 kali 66 kali 36 MV. Sekian dari pembahasan dari saya, mohon maaf jika saya ada salah kata. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Om Rejo Leonard Simanjuntak. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari pengujian kendali proporsional dan pengujian kendali integral. Pada rangkaian proporsional menghasilkan tegangan keluaran sebesar 66,36 mV dengan gain penguatannya sebesar AV sama dengan min RF per Rin sama dengan minus 50.000 per 47.000 sama dengan 10,64. Maka tegangan keluaran proporsionalnya adalah 10,64 dikali 66,36 mV sama dengan 0,7 volt. Untuk gelombang keluaran dari rangkaian proporsional ini kita dapat lihat pada gambar berikut.
Ada pengujian kendali integral. Rangkaian integral menghasilkan keluaran sebesar 60,73 mV dengan gain penguatannya sebesar AV sama dengan min 1/RC sama dengan min 1/50.000 dikali 10 pangkat minus 6 F sama dengan minus 20 per ohm kali C per volt sama dengan minus 20 per ohm dikali arus dikali selang waktu per tegangan sama dengan minus 20 per sekon. Maka tegangan keluaran dari rangkaian integral sama dengan minus 20 per sekon dikali 60,73 mV sama dengan minus 1214 mV per sekon sama dengan min 1,2 volt per sekon. Untuk gelombang keluaran dari rangkaian integral kita lihat pada data berikut. Berikutnya merupakan pengujian kendali diferensial. Rangkaian diferensial menghasilkan tegangan keluaran sebesar 66,73 mV dengan gain penguatan atau transfer fungsi sebesar AV sama dengan minus RCS atau sama dengan 50 kilo ohm kali 10 pangkat 5 farad atau sama dengan minus 0,5 sekon. Maka tegangan keluaran diferensial sama dengan minus 0,5 per sekon kali 66,73 mV sama dengan minus 33,365 mV per sekon atau minus 0,3 volt per sekon. PID trainer secara loop tertutup. Hasil keluaran pada satu rangkaian inverter 39,83 mV, 2 keluaran subtraction 4,134 mV. Rangkaian VCO atau Voltage Control Oscillator berguna untuk melakukan koreksi balikan pada keluaran motor sehingga pengendalian PID sangat bergantung pada masukan rangkaian subtraction. Berikut merupakan gambar pengujian kontrol PID dengan beban motor DC dan sensor VCO. Selanjutnya ini merupakan gambar dari gelombang keluarannya. Berikut ini merupakan pengujian kontrol PID menggunakan MATLAB. Ini merupakan respon pengendali PID dengan KP sama dengan 0,3, KI sama dengan 0,1, dan KD sama dengan 0,1. Dari gambar kendali PID dengan setting point 100, nilai rise time sama dengan 1,12 detik, peak time 6,72 detik, dan nilai settling time 9,8 detik. Overshoot maksimal yang dicapai adalah 102,0092 sehingga persen overshoot dihitung sebagai berikut. Persentase overshoot sama dengan MP dikurang SP bagi SP dikali 100% atau sama dengan 102,0092 dikurang 100 dibagi 100 dikali 100%. Dengan demikian sistem sudah mendekati stabil. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 1. Besar tegangan keluaran KP sama dengan 0,7 volt, KI sama dengan minus 1,2 volt, dan KD 0,3 volt. 2. Dengan merubah nilai dari KP, KD, dan KI, maka didapatkan nilai persentase overshoot terkecil KP sama dengan 0,3, KD 0,1, dan KI 0,1, merupakan respon yang paling stabil.